Padahal berprasangka buruk kepada Allah adalah sifat orang-orang kafir. Tapi itu menimpa kita. Itu yang akan kita bahas pada malam ini tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang iman yang seharusnya menghujam di dalam hati kita, bahwa segala yang indah itu dari Allah dan yang buruk itu dari diri kita sendiri. Kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna husnal dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk dari kesempurnaan ibadah seseorang hamba. Doa kita di penghujung setiap salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara ibadah, semua mengatakan saya beribadah. Saya tahu saya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi apakah ibadah antum baik atau tidak? Itu yang perlu dipikirkan. Ada orang yang sholat, tapi sholatnya mengantarkan ke neraka. Ada orang yang berangkat haji, tapi hajinya tidak membuat dosa-dosanya diampuni. Ada orang yang puasa, capek, lelah, hanya mendapatkan lapar dan haus belaka. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik kepadanya. Dan seorang yang berbaik sangka kepada Allah, Allah akan kasih apa yang dia sangkakan kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Artinya ini apa? Hadis Qudsi. Apa bedanya hadis Qudsi sama Quran? Mana hadiahnya? Nah, lihat. Ini panitia kayak gini, jemaah. Nah, pengumuman banyak kali, hadiah wala satu. Saya Pak, nyusul hadiahnya. Nah, fadhal. Al-Quran itu lafaz dan maknanya datang dari Allah, sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi yang melafazkannya dari Rasulullah, dan terdapat berapa, tapi untuk Al-Quran itu pasti muttafaqun alaih. Pasti mutawatir. Quran itu mutawatir. Kalau hadis qudsi ada yang dhaif, taib. Kemudian mukjizat yang dengannya kita diperintahkan untuk sholat, itu Al-Quran. Hadis qudsi tidak. Dan tadi disebutkan hadis qudsi sebagian ada yang dhaif, karena periwayatannya memang tidak mutawatir. Sedangkan Quran semuanya mutawatir. Masya Allah. Ada yang pegang mic juga. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Aku kata Allah, bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana antum berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang antum akan dapatkan. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadanya, maka bagi dia kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka bagi dia keburukan. Jadi kalau antum suudzon sama Allah, itu akan kembali kepada antum. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang prasangka ini. Beliau mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tiada Tuhan selain dia, ma'u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billah. Demi Allah azza wa jal yang tiada berhak disembah kecuali dia, tidaklah hamba diberi sesuatu rizki karunia yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita berbaik sangka selalu sama Allah, hidup kita bahagia, jemaah. Motornya hilang. Pulang kajian dari Masjid Aisyah, motornya hilang. Apa yang antum lakukan? Suudzon apa husnudzon? Ya Allah, kayaknya mau diganti motor baru aku sama engkau, ya Allah. Amin. Sahih, jemaah. Ketika antum berprasangka baik sama Allah, Allah kasih. Tapi ketika Allah hilang dari hidup antum, bahkan antum berprasangka buruk sama Allah, ya Allah, ana dosa apa ya Allah? Kok hilang motor ana? Emangnya antum nggak punya dosa? Banyak dosa antum. Alhamdulillah cuma motornya hilang, bukan kakinya yang hilang. Wallahi sahih. Itu karunia yang besar ketika antum husnudzon sama Allah. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi azza wa jalla adh-dhanna illa a'tahu Allah azza wa jalla dhannahu dzalika bi anna al-khaira fi yadihi. Demi Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan kasih apa yang dia sangkakan. Kenapa? Karena semua kebaikan itu di tangan Allah, jemaah. Semua kebaikan biyadikal khair wa anta ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu segala kebaikan dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kenapa antum buruk sangka sama Allah? Hibbati fillah, memang ada perbedaan antara seorang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya dan orang yang imannya pas-pasan. Bahkan ada yang imannya turun sampai tingkat munafik. Ketika perang Khandaq, tahun berapa perang Khandaq? Berapa lawan berapa? Jamaah, tenang, hadiahnya datang. Untuk yang tanya tinggal, aduh nggak ada hadiahnya, malas jawab biasa. Catat, nanti yang antum dapat hadiah siapa nama antum? Ainul. Nggak ada nama Ainul. Ainul apa? Ainul yakin, betul. Kalau Ainul doang nggak ada bahasa Arab. Ain al-yakin. Taib. Ainul yakin nanti minta sama Ustaz ya. Janji Ustaz. Taib, pertanyaan kedua. Ya. Tahun 5 Hijriah, berapa lawan berapa? Masya Allah. Hadiahnya separuh nanti Ustaz. Siapa nama antum? Siapa nama antum? Hanif Syamlan, separuh hadiahnya nanti. Ya, separuhnya siapa yang ngambil? Nah, fadhal antum. 3.000 lawan 50.000. Kebanyakan antum. Nggak boleh ngarang.
3.000 betul. Lawannya berapa? Lawannya 10.000 kira-kira. Antum dapat 1/4 ya. Baik, kita lihat tuh 3.000 lawan 10.000. Kota Madinah pada waktu itu, di situ ada orang-orang Yahudi. Masih bersama Nabi hidup di kota Madinah. Sebelum akhirnya mereka diusir nanti setelah perang Khandaq. Di situ ada orang-orang munafikin. Bagaimana mereka menyikapi musibah yang datang? Berbeda. Allah ceritakan di surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah alaikum. Di ayat 9 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat itu? Idh ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ketika datang pasukan-pasukan tentara-tentara menyerang kalian, kemudian kami kirimkan kepada mereka angin. Wa junudan lam tarauha, bersama pasukan yang kalian tidak melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jamaah, peristiwa ini sudah 1436 tahun yang lalu, dan Allah suruh kita mengingat itu nikmat. Makanya kalau kita nggak bicara sejarah, nggak ingat sama sejarah, gimana antum akan bersyukur sama Allah? Antum akan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Sekarang senang hidup kita. Dulu 10.000 pasukan datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah, dan sebuah kota kalau dikepung itu ditutup pasokan makanan ke sana, air ditutup, nunggu mereka menyerah, selesai jemaah. Mereka mau bertahan berapa lama di sana? Allah suruh kita mengingat. Ija'ukum min fawqikum. Ketika itu pasukan datang dari arah atas kalian, wa min asfala minkum, dari arah bawah kalian, datang dari arah Uhud, dari arah Kuba, mereka datang untuk menyerang kota Madinah. Wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Ketika mata itu sudah kebingungan, jamaah. Orang kalau takut itu pandangan matanya kosong. Dia bingung mau berbuat apa. Wa balagatil qulubul hanajir, dan jantung itu sampai ke kerongkongan. Orang kalau takut itu karena takutnya seperti tersedak jantung dia. Lalu kata Allah, wa tadhunnuna billahi dhununa. Kalian di sana berprasangka kepada Allah dengan berbagai prasangka. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang optimis, ada yang pesimis. Hunalika btuliyal mu'minun. Pada saat itulah orang-orang yang beriman diuji. Diuji keimanannya. Kita jamaah kalau senang terus, nggak akan tampak mana yang beriman dan tidak beriman. Ini sama semua. Kalau kondisinya damai, ya Masya Allah, nggak ada apa-apa. Makanya orang kalau diajak makan bareng, itu selalu hadir. Yuk kita makan yuk, anak traktir, bismillah. Yuk besok kerja bakti, astagfirullah, afwan ya. Anak, jadi afwan. Makan bersama nggak ada afwan. Ketika kondisi nyaman, nggak nampak jemaah. Makanya fitnah itu datang untuk memisahkan antara emas yang asli dengan imitasi. Kelihatan nantinya. Dibakar tuh, oh ini yang tembaga, ini yang perak, akan terpisah dan akan terkumpul emas yang murni. Oh subhanallah. Ana dapat ilmu dari tukang emas. Dia ngomong ada Ustaz, bahan kimia itu, oh subhanallah,
dia itu nanti akan memisahkan emas sendiri, Ustaz, ketika dimasak, Ustaz. Pisah dari semuanya. Dari kata itulah fitnah disebut. Emas itu difitnah seperti itu. Seperti itulah orang-orang yang beriman. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoyangkan jamaah. Seperti bumi yang digempakan itu dengan gempa yang sungguh dahsyat. Antum ketika masjid ini digoyang dikit, sebagian orang masih bertahan. Sebagian ada yang langsung lari. Sebagian terus bertahan, tapi tatkala goncangan semakin dahsyat, antum akan lihat siapa yang bertahan di masjid dan siapa yang keluar. Ustaz, itu kan menyelamatkan diri, Ustaz. Iya, ini hanya contoh, jemaah. Artinya ketika digoyang sedikit, ada orang yang langsung murtad. Kasih ujian sedikit, langsung putus asa. Ada orang yang enggak. Disitulah Allah katakan mereka diuji dengan ujian yang nyata. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengatakan ternyata janji Allah sama kita itu omong kosong. Tuh. Mereka berpikir seperti itu ya. Katanya Allah mau bantu, katanya Allah mau nolong, kata yang beriman Allah akan bantuin dia, intan surullah yansurkum. Ini mana pertolongannya? Habis kita sudah, hancur kita. Nah, dia ternyata omong kosong janji Allah. Itu prasangka buruk, jemaah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Prasangka mereka apa? Itu di ayat 12. Di ayat 22 Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman, walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika orang-orang yang beriman itu memandang kepada pasukan musuh yang jumlahnya banyak, yang mereka belum pernah menjumpai jumlah seperti itu. Dari berbagai kelompok, dari musyrikin, dari munafikin, dari Arab Badui, dari Ghatafan, datang semua mau menghabisi kota Madinah. Ketika orang-orang beriman melihat itu, kalau orang munafik yang hatinya ada penyakit langsung suudzon. Janji Allah itu omong kosong. Tapi orang yang beriman mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Ini yang dijanjikan, jemaah. Wa sadaqallah wa rasul, dan benar Allah dan Rasulnya, enggak pernah ingkar janji. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi itu ternyata tidak menambah mereka kecuali tambah beriman, tambah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Ustaz? Iman. Mereka beriman bahwa masuk surga nggak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam udah pernah jelasin dulu di Mekah. Bagaimana orang-orang sebelum kita yang digergaji kepalanya sampai terbelah jadi dua. Yang disisir dengan sisir dari besi sehingga terkelupas daging dari tulangnya. Dan itu tidak membuat mereka keluar dari agama Allah. Karena memang jalan menuju surga itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, antum lihat, ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Para ulama menjelaskan ditelanjangin Nabi Ibrahim. Maka yang pertama dapat baju di Ibrahim mengatakan buat dia. Ketika diarak oleh kaumnya, ketika ditelanjangin kemudian dilemparkan lewat alat pelontar menuju ke api. Apakah Nabi Ibrahim berburuk sangka sama Allah?
Apakah dia mengatakan, ya Allah, aku kok nggak ditolong ya Allah, aku kok nggak dibantu? Subhanallah, ketika dilontarkan menuju ke api, datang malaikat Jibril. Mengatakan, alaka ilayya haja. Disebutkan dalam Israiliyat. Engkau ada perlunya sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kepadamu, enggak. Aku enggak ada perlunya. Amma ilallah fana'am. Tapi sama Allah, aku ada perlu sama. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh jamaah. Yakin berbaik sangka sama Allah. Apa yang dilakukan Allah? Allah katakan kepada itu api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Seperti itu baik sangkanya Nabi Ibrahim, jamaah. Dia nggak lihat ini apa akan ada angin ya yang Allah kirim untuk mematikan api ini atau ada hujan. Dia yakin sama Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berbaik sangka kepada Allah, maka bagi dia kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah. Ainul, fadl ain. Insyaallah. Baik, tadi siapa namanya? Hanif, kasih Hanif. Setengahnya buat antum, setengah kasih siapa lah, terserah antum. Nah, tadi ada yang 1/4. Antum husnudzuan nggak sama ustadznya mau dikasih? Hah? Kira-kira tadi antum ustadznya ngomong kasih 1/4 mau dikasih nggak antum dalam hati antum? Hah? Dikasih, masya Allah dikasih, terima kasih jamaah. Bismillah. Subhanallah. Ada seorang dari kalangan salaf, kalau ada orang minta sama dia, dia harus kasih. Dia berusaha untuk cari. Kenapa kata dia? Orang ini husnudzon sama anak-anak mau kasih dia kata dia. Makanya dia datang. Kalau dia suudzon, nggak mungkin dia datang minta. Ketika dia berhusnudzon, dia berpikir insya Allah anak akan dapat solusi. Makanya sebagian sahabat dia berusaha untuk membantu orang itu. Kalau ada orang minta tolong sama dia karena orang ini sudah husnudzon. Itu sama manusia aja. Gimana sama Rabbul Alamin? Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sampai di pantai setelah kejaran Fir'aun, sampai di pantai, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok itu saling melihat, pasukan Fir'aun sudah dekat. Kaumnya Nabi Musa mau lari kemana nggak tahu. Mereka akhirnya suudzon mengatakan habis kita sudah. Mati kita sudah. Kena kita tuh pasukan Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini husnudzon. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa dihabisin sama Fir'aun. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dikasih enggak jawab? Dikasih sama Allah. Jadi kalau bicara, antum berpikir enggak ada solusi, enggak ada jalan keluar untuk musibah yang antum hadapi. Ini jalan buntu. Ketika itu antum harus husnudzon sama Allah. Pasti ada jalan keluar. Nabi Musa enggak urusan. Nih laut kalau secara akal mau kemana kita? Mungkin akan ada kapal yang datang dilihat sama mereka, kok nggak ada kapal. Nggak ada. Lautan itu terbelah untuk Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Zakaria bertahun-tahun nggak punya anak. Biasanya kita kalau sudah bertahun-tahun nggak punya anak, berpikir
kayaknya ana memang nggak dikasih anak sama Allah. Itu suudzon sama Allah. Dan engkau nggak akan dikasih anak. Nabi Zakaria dari sejak menikah muda sampai umur 40 tahun, 50, 60, 70 terus berdoa. Ceritakan bagaimana dia mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, aku enggak pernah dengan berdoa kepadamu itu merasa susah, enggak ada. Aku yakin ya Allah engkau akan kabulkan doanya. Maka enggak berhenti berdoa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan sama Allah. Karena di tangan Allah segala kebaikan. Allah bisa kasih ya Allah. Cuma anak. Antum mau berapa anak? Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Yaqub alaihissalam setelah bertahun-tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yaqub nyebut Nabi Yusuf, berharap Nabi Yusuf akan ketemu. Apa kata mereka? Aduh, kau ini tetap aja nyebut-nyebut Yusuf. Udah habis Yusuf itu. Mau usah diingat-ingat lagi. Sampai buta. Dikatakan sampai 40 tahun penantian Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yaqub? Di surat Yusuf ayat 87. Nabi Yaqub mengatakan, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, kalian pergilah. Tolong kalian cari-cari itu berita. Di mana Yusuf dan di mana adiknya. Wala tai'asu min rauhillah. Dan kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah itu tidak lain hanyalah orang-orang kafir. Sampai seperti itu Nabi Yusuf, Nabi Yaqub alaihissalam. Enggak pernah buruk sangka sama Allah. Enggak ada ucapan, aku kan Nabi ya Allah, kenapa kok enggak dikembalikan Yusuf? Enggak. Dia yakin kehidupan ini harus dilewatin seperti ini. Yakin bahwa semua takdir Allah itu indah, jemaah. Ahibati fillah. Manusia bermacam-macam dalam bab suudzon ini, jemaah. Sedikit dari kita yang selamat dari suudzon sama Allah. Kita nggak bicara suudzon sama manusia, sama Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di jilid ketiga, beliau menjelaskan tentang hakikat ini. Sebuah hakikat di mana manusia banyak buruk sangka sama Allah. Beliau mengatakan, aktsarun nas yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna as-saw' fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghairihi. Kebanyakan manusia itu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Prasangkaan yang buruk, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau yang Allah lakukan kepada orang lain. Fulan ini kok dikasih rezeki terus sama Allah ya. Aku nggak dikasih. Ada yang seperti itu. Fulan ini nggak pernah ke masjid. Motor baru. Istri baru. Ana sampai sekarang tetap. Antum suudzon sama Allah. Nih buat yang santri. Kadangkala ada santri ketika daftar ke Madinah, sebagian diterima, sebagian tidak.
Lalu sebagian yang tidak diterima mengatakan, kok bisa fulan diterima ya? Padahal nilai ana lebih tinggi dari fulan. Suudzon sama Allah. Seakan-akan takdir Allah salah. Itu suudzon. Dan kata Ibnu Qayyim, kebanyakan orang seperti itu. Kita perlu mengoreksi diri kita. Wala yaslam min dzalika, enggak ada yang selamat kecuali orang yang kenal sama Allah. Kenal dengan nama-nama Allah. Kenal dengan sifat-sifat Allah. Dan dia kenal kewajiban dia untuk bertahmid memuji Allah. Dan semua tindakan Allah itu berdasarkan hikmah. Karena salah satu nama Allah adalah Hakim, jamaah. Maka antum harus perbaiki. Di PHK, loh, kenapa ana yang di PHK? Kok bukan fulan? Ya, antum ini siapa? Seakan-akan antum yang ngatur alam semesta ini. Datang ke motor, kok motor ana nih? Kok bukan punya fulan? Ya, antum kok bisa seperti itu? Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa contoh orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Beliau mengatakan, faman qanita min rahmatih wa ayisa min rauhih faqad dhanna bihi dhanna sau. Barang siapa yang pesimis, yang putus asa dari rahmat Allah, yang seakan-akan nggak akan dapat bantuan dari Allah, maka tuh orang telah berburuk sangka sama Allah. Oh, kayaknya nggak mungkin sudah bisa. Kok nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin buat Allah Jalla Jalla? Itu lautan terbelah. Itu api yang membakar jadi selamat dan dingin buat Nabi Ibrahim. Lalu apa yang kau mengatakan nggak mungkin? Itu apa? Wa man dhanna bi annahu la yansuru dinahu wa kitabahu. Dan barang siapa yang berprasangka Allah tidak akan menyelamatkan agamanya, tidak akan menolong hamba-hambanya, tidak akan meninggikan kitabnya. Sebagian orang melihat, Ustaz, gimana saudara kita yang ada di Rohingya, saudara kita yang ada di Uyghur, yang ada di Palestina, kok kayaknya Allah tidak membantu mereka? Antum jangan suudzon sama Allah. Allah pasti membantu. Tapi kenapa sampai sekarang belum dibantu? Allah punya hikmah. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW sampai terluka. Patah giginya, pecah gigi Nabi SAW. Itu gelang-gelang besi masuk di pipinya. Hamzah terbunuh. Mus'ab terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Nabi tidak berburuk sangka sama Allah. Kita kadang-kala suka cari kambing hitam. Allah ingatkan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Dan keburukan itu dari dirimu sendiri. Maka kalau ada orang berpikir Allah tidak akan menolong agamanya, Allah akan menghilangkan Islam ini, selama-lamanya tidak akan ada lagi Islam di muka bumi ini, maka dia telah berburuk sangka sama Allah. Jamaah, ketika nih umat Islam ditekan dan tikan, sampai mereka tidak berdaya, sampai mereka mengatakan mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah, ketika mereka berlepas diri dari semua ketergantungan, ketika itu ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Barang siapa yang berpikir bahwa kemenangan itu buat orang-orang kafir. Ya, kita lihat mereka selalu menang. Ada yang selalu berpikir, Ustaz, alam ini sudah dikuasain oleh orang Yahudi, Ustaz. Udah nggak bisa lagi. Ya kalau bicara ekonomi mereka, bicara senjata mereka, bicara teknologi mereka, bicara apa lagi?
media mereka, aduh udah nggak mungkin Islam ini. Kok bisa antum mengatakan itu? Mereka tuh makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Sekarang Amazon kebakaran jemaah. Apa yang bisa dilakukan mereka jemaah? Angin topan, ada Dorian atau apa, datang menghabisin ribuan rumah. Apa yang bisa dilakukan mereka? Jadi ketika antum berpikir, ya Allah nggak mungkin kita bisa menang, nggak mungkin. Kata siapa jemaah? Ala inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya kelompok Allah itulah yang akan menang. Jamaah, barang siapa yang berfikir. Ini kata Ibnu Qayyim masih jamaah. Ana ambil beberapa penjelasan beliau. Bahwa Allah boleh mengazab kekasih-kekasihnya padahal itu orang-orang baik. Diazab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah samakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka dia telah berprasangka buruk sama Allah. Kalau antum melihat tadi ada orang soleh miskin, ada orang jahat kaya. Antum mungkin berpikir seharusnya yang kaya yang mana? Yang soleh. Yang miskin yang jahat. Lalu antum berpikir, ini yang salah siapa? Antum buruk sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak pernah menyamakan jamaah. Kalau bicara kesolehan, orang soleh itu yang diperlukan satu. Bukan rumah yang besar. Bukan mobil yang mewah. Yang mereka butuhkan satu. Apa jemaah? Nah, ikhlas. Nggak apa-apa lah. Bukan ikhlas. Ketenangan iman. Iman. Ya orang soleh beriman lah. Surga. Apa? Melihat wajah Allah. Nanti di sana. Di dunia ini. Rasa takut sama Allah. Ilmu. Ridho. Qona'ah. Cuma mungkin dekat ridho. Nggak apa-apa. Qona'ah. Itu yang ridho bahasa lainnya. Kata Nabi Muhammad SAW, irda bima qasamallahu lak. Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Takun agnan nas. Engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi ini. Ridho. Jadi kalau antum kaya nggak punya ridho, miskin antum jemaah. Makanya kalau antum melihat orang soleh, antum jangan ngurusin urusan Allah. Kenapa bulan kok miskin? Bisa jadi itu yang nggak punya apa-apa lebih kaya daripada raja yang paling mulia di muka bumi ini, jemaah. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza kunta dza qalbin qanu, fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang menerima, engkau dengan raja yang paling kaya di muka bumi ini sama. Maka ingat, kita harus husnudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berprasangka bahwa manusia diciptakan tanpa diperintah dan dilarang. Ya udah pokoknya hidup. Udahlah hidup ini sekali nikmatin. Dia berprasangka bahwasanya nggak ada larangan, nggak ada perintah. Bahwa Allah tidak mengutus utusannya. Allah tidak menurunkan kitabnya. Allah itu membiarkan makhluk seperti binatang, maka dialah yang seperti binatang. Karena ada perbedaan manusia dengan binatang. Ketika dia berprasangka bahwa manusia seperti binatang yang tidak ada aturan, berarti dia adalah binatang itu sendiri. Makanya kata Allah tentang sebagian manusia, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Ternak. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih parah. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wa man dhanna annahu yudayyi alaihi amalahu salih. Barang siapa yang berprasangka bahwasanya amal soleh yang dia kerjakan itu nggak ada nilainya nanti. Nggak akan ada pahalanya.
padahal dia beramal ikhlas lillahi ta'ala. Dan dia berprasangka, ya mungkin Allah mengazab ana, amal ana dihapuskan semua, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Jalla Jalla. Kemudian barang siapa yang berprasangka, kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia berprasangka Allah tidak akan kasih ganti buat dia, maka dia suudzon sama Allah. Ini buat teman-teman yang hijrah, yang kadang-kala takut meninggalkan pekerjaan yang haram untuk berpindah kepada yang halal. Dalam bayangan dia, ana takut nggak dikasih ganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ana belum punya pekerjaan lain. Antum suudzon sama Allah. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah kasih ganti yang lebih baik dari itu, jemaah. Bukan sama, jemaah. Kalau antum berpikir seperti itu, ya tadi antum sudah hijrah kadangkala, udah ngaji, tapi kok kayaknya ana nggak digantiin sama Allah. Ana dulu Ustaz, ketika belum hijrah, ana punya rumah Ustaz, ana punya mobil, ana punya motor, ana punya istri, sekarang hilang semuanya Ustaz. Kok kayaknya ana nggak dikasih ganti sama Allah. Yang membuat antum tidak dikasih ganti sama Allah karena antum suudzon sama Allah. Terus ana harus nunggu berapa tahun sampai mati antum nunggu? Ya lama banget, enggak lama cuma. Kullu ma huwa atin qarib, semua yang datang itu dekat. Dekat sekali. Maka ketika antum meninggalkan sesuatu karena Allah dan antum melihat kok semuanya hilang yang dulu ana miliki, husnudzon sama Allah. Ya Allah, kayaknya Allah akan membersihkan aku dari dosa-dosaku. Allah ingin melihat apakah aku sabar atau tidak. Apakah antum pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diuji? Bagaimana ujian yang diterima Nabi Alaihi Salatu Wassalam? Diusir dari kota Mekah. Baik. Udah berangkat sama Abu Bakar. Bersembunyi di dalam gua. Beliau tidak pernah berpikir, ya Allah kok nggak disediakan sama Allah buruk ya. Jadi kan langsung dari nggak ada. Ketika Isra Mi'raj, beliau naik buruk. Ketika beliau hijrah naik onta. Beliau bersembunyi di dalam gua dan dikejar-kejar oleh orang kafir. 3 hari bersembunyi dalam gua. Ketika ini kisah yang menakjubkan jemaah. Insyaallah. Azan. Ya Allah, fadhil.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah, beliau berpindah dari rumahnya yang indah di kota Mekah, tinggal di gua yang sempit, yang mungkin penuh serangga. Ketika kaum musyrikin itu datang sampai ke mulut gua, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau salah seorang di antara mereka melihat ke kakinya, kita akan kelihatan." Tapi apa kata Nabi SAW? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Bagaimana perasaan kamu, wahai Abu Bakar, dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla? Maka Allah katakan, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika berkata kepada teman, jangan sedih, Allah itu bersama kita. Ini husnudzan. Ketika ada orang yang berdoa memohon dengan permohonan yang sebenar-benarnya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan, dia angkat tangan, segala cara dia lakukan, lalu dia berpikir, aduh kayaknya nggak dikabulkan sama Allah. Antum suudzon sama Allah. Ahibati fillah, Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan orang itu, beliau mengatakan fa'aksarul khalq, kebanyakan makhluk, bal kulluhum, bahkan semuanya, illa man sya'allah, kecuali yang Allah selamatkan. Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhanna su'. Hampir semuanya itu buruk sangka sama Allah. Bentuknya seperti apa? Kebanyakan manusia itu berkeyakinan bahwa hak dia tidak dia dapatkan. Dia merasa sesuatu yang seharusnya dia miliki tidak dia miliki. Seharusnya dia dapat lebih dari itu. Seharusnya itu kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim. Ya cuma kalau ngomong nggak kelihatan, tapi gerak-geriknya seakan-akan dia mengatakan Allah mendolimi aku. Seakan-akan, jamaah. Itu banyak manusia seperti itu, jamaah. Hampir semuanya, kata Allah menghalangi aku dari apa yang seharusnya aku miliki. Itu seharusnya milikku, subhanallah. Terus bagaimana cara selamat dari ini? Dari suudzon itu, jamaah. Yang pertama, hendaklah kita bertobat kepada Allah. Beristighfar setiap waktu dari prasangka buruk itu. Nabi alaihi salatu wassalam selesai sholat duha, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Beliau itu berdoa setelah sholat duha, ya Allah ampuni aku dan berikan taubatmu kepada aku ya Allah. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. 100 kali beliau baca selesai sholat duha. Sahabat yang lainnya duduk bersama Nabi SAW. Dihitung Nabi mengatakan berdoa astagfirullah wa atubu ilaih. Beliau beristighfar dan bertobat 100 kali. Ini bukan selesai sholat duha. Ini di waktu yang lainnya. Maka hendaklah kita memperbanyak istighfar. Karena prasangka-prasangka buruk kita kepada Allah. Dan kemudian dibalik. Prasangka buruk itu bukan kepada Allah tapi kepada diri kita. Jiwa kita ini sumber keburukan, jemaah. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Manusia ini tergabung di dirinya kebodohan dan kezaliman. Itu kita. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh.
Itu kata Allah Azza wa Jalla. Dan dia yang lebih pantas untuk disangkain buruk. Sedangkan Allah adalah yang paling adil, Allah yang paling pengasih, Allah yang paling kaya, Allah yang paling terpuji, Allah yang terselamatkan dari segala kekurangan, sifat-sifatnya mulia, semua yang dia kerjakan pasti ada hikmah, ada maslahat, ada rahmat, ada keadilan, karena semua nama-nama Allah itu indah dan Allah tidak bertindak kecuali sesuatu yang indah. Kalau antum melihat keburukan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kalian nggak tahu apa-apa. Maka hendaklah kita mengkoreksi diri kita kembali kepada hadis yang tadi kita bahas di awal, bahwa Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau antum berbaik sangka kepada Allah, antum akan dapat kebaikan. Kalau antum berburuk sangka kepada Allah, ya sesuai dengan yang antum prasangkakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Mohon dijelaskan ketika kita belum berhasil mencapai sesuatu, kemudian kita membandingkan upaya yang kita lakukan tersebut dengan orang lain untuk evaluasi ke dalam. Apakah ini termasuk berburuk sangka kepada Allah? Dan bagaimana menghadapi orang yang selalu mengatakan qadarullah untuk menghindari koreksi dari orang lain? Jazakallahu khairan. Gimana? Coba. Halo Ustaz. Iya. Kalau bicara evaluasi, ya tetaplah kita evaluasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud pun mengevaluasi. Allah turunkan ayat-ayat yang menegur para sahabat. Apa sih kesalahan mereka? Dikasih tahu. Jadi ketika kita berusaha lalu gagal, lalu kita mengevaluasi diri kita dengan membandingkan usaha, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ketika antum membandingkan usaha dilihat loh, padahal ana lebih bagus sebenarnya. Kenapa kok ana gagal ya Allah? Ini yang nggak boleh. Antum mulai berprasangka seharusnya antum nggak gagal gitu loh. Kalau bicara qadarullah wa masya'afal, memang itu yang harus kita katakan. Bukan berarti umpamanya ketika tabrakan, antum nabrak. Lalu antum katakan qadarullah wa masya'al, nah betul. Tapi ada evaluasi. Antum kalau nyetir jangan ngebut. Ini penyebabnya keburukan itu dari dirimu sendiri. Jangan nyalahkan orang lain. Ustaz, kadang-kala memang kita naik mobil tahu-tahu ada yang motong ke kanan Ustaz. Baik. Ketika antum sadar insya Allah ya antum harus hati-hati. Antum kasih bel atau apa, klakson pada orang tersebut. Adalah koreksi seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian antum merasa tidak seharusnya Anda dapat itu. Seharusnya Anda sukses, seharusnya seperti ini. Itu yang jadi suudzon. Tapi ketika antum mau mengkoreksi apa penyebab-penyebab kegagalan, boleh. Ketika seorang mau masuk sebuah kampus, kemudian dia gagal. Kemudian dia belajar lagi. Oh kayaknya anak memang salah jawab. Tapi yang ditakutkan antum melihat, Ustaz, fulan ini nilainya di bawah ana Ustaz. Kok bisa diterima dia? Kayaknya nyogok dia itu. Udah urusan dia sama Allah, sekarang urusanmu sama Allah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu. Apakah boleh berprasangka
bahwa kalau kita mati nanti pasti masuk surga? Jamaah, memang kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wahwa hasanul dhanni billah. Janganlah seorang mati di antara kalian kecuali dia berhusnudzon sama Allah. Bagaimana berhusnudzon sama Allah? Bukan bicara masuk surga. Bicara diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita banyak dosa. Ketika seorang beribadah dalam kehidupan ini, dia harus berada di antara khauf war raja. Berada di antara rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Dua ini harus imbang. Ketika antum hanya berharap saja sama Allah, akhirnya antum akan meremehkan dosa. Makanya para ulama mengatakan orang yang meremehkan dosa itu suudzon sama Allah. Bukan berbaik sangka sama Allah. Karena Allah akan mengazab orang yang melakukan dosa. Lalu dia mengatakan, oh enggak, Allah aman lah. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Betul. Tapi kan Allah juga mengancam orang-orang pelaku dosa. Makanya orang yang berbaik sangka kepada Allah itu biasanya semangat beribadah. Bukan malah meremehkan sebuah ibadah atau meninggalkannya. Kemudian itu tadi rasa harap dan rasa takut harus bersamaan. Ketika mau meninggal dunia, memang dianjurkan di sana lebih besar harapannya kepada Allah. Supaya tidak putus asa. Artinya dia berharap, ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Tapi engkau maha pengampun, engkau maha pengasih ya Allah. Semoga engkau mengampuni aku. Bukan, oh pasti anda masuk surga. Nah, pasti masuk surga. Antum masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalan antum. Maka jangan sampai GR antum akhirnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, ini cerpen, Ustaz. Disingkat ya, Ustaz. Masya Allah. Intinya yang satu lembar ini, si ikhwan ini anak hasil zina. Pertanyaan pertama, apakah boleh dia dan harus menceritakan bahwasannya dia itu anak hasil zina kepada calon istrinya? Dan nanti kalau menikah dinisbatkan kepada siapa itu binnya? Nah, kalau bicara apakah dia harus menceritakan dia hasil anak zina, tergantung kondisinya jamaah. Kalau hal itu berpengaruh kepada pernikahan dia, nanti kalau perempuan itu tahu, mamanya dia merasa tertipu, maka antum harus ceritakan. Tapi kalau enggak, ya sudah, enggak perlu diceritakan. Namun bicara nasabnya, dia dinasabkan kepada nasab ibunya. Kalau nama dia itu adalah umpamanya namanya Andi, nama ibunya itu Siti, nama bapak ibunya itu adalah Ahmad, maka dia dinasabkan kepada Andi bin Ahmad, kepada kakek dari pihak ibunya. Dia nggak punya kakek dari pihak ayahnya. Dan rasa menceritakan hal itu bukan aib dia, karena bukan dia melakukan dosa. Maka antum katakan kondisinya seperti ini, dan kita lihat jamaah, memang negeri kita ini sedang darurat zina jamaah. Darurat seks bebas. Ditambah lagi kemarin ada yang mau melegalkan seks dengan bungkus milkul yamin, perbudakan. Sebagian orang berpikir, oh ini bagus ini. Padahal tuh orang mau perbudakan ini, Islam berusaha untuk menghilangkannya. Dia ingin mengembalikan perbudakan, tapi memperbudak orang bebas. Tujuannya apa? Supaya zina jadi legal. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang muda-muda, tolong tundukkan pandangan. Sama yang tua juga tundukkan pandangan. Bukan yang muda doang jamaah. Cuma yang muda, ia tundukkan pandangan, soalnya kalau dia melihat sesuatu, dia nggak bisa nyalurkan nantinya. Hendaklah dia segera menikah, dan yang bapak-bapak yang tua-tua, jangan biarkan pandangan itu jelalatan.
Karena kadangkala membuat antum tidak bisa menikmatin kehidupan keluarga nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Zid. Fadhil. Mau tanya Ustadz, kemarin saya baru mimpi istri saya dibelit ular di lehernya. Kemudian saya bunuh ular itu. Apa ini tanda-tanda musibah? Apa takwil dari mimpi tersebut Ustadz? Syukran. Wallahu a'lam bissawab jemaah. Ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi ana membaca di beberapa buku punya Abdus Salam Bali berkaitan dengan sihir ya, berkaitan dengan ruqyah. Memang di antara tanda-tanda sihir itu mimpi buruk. Ada yang mimpi ular, mimpi anjing atau karena kan mimpi buruk itu datangnya dari siapa? Dari setan memang seperti itu. Yang pertama antum husnudzon sama Allah SWT. Mungkin itu peringatan supaya antum menjaga diri ya. Baca zikir pagi dan petang, baca Quran, ajak istrinya untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah dengan harapan kalau memang ada sihir dan sihir itu benar keberadaannya, maksudnya ada di rumahnya, ada yang ingin keburukan buat dirinya dan keluarganya, semoga Allah menyelamatkan engkau dari keburukan tersebut. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah dari 3 anak Ustaz, usia 33 tahun. Saya resign dari kerjaan karena sudah jenuh dan ingin lebih dekat dengan keluarga. Tetapi saya belum tahu mau usaha apa. Tapi saya yakin rezeki dari Allah pasti ada. Apakah saya termasuk husnuzon atau nekat Ustaz? Rencana saya mau usaha mulai dari nol. Nah, artinya jemaah, ketika antum meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau antum meninggalkan sesuatu karena jenuh, berarti bukan karena Allah. Aduh capek sudah. Karena kejenuhan itu. Maka niatnya yang berbeda di sini. Tapi ketika antum berpikir, enggak Ustaz, anak punya niat baik, ingin bersama keluarga. Entahlah apa yang anak kerjakan, tentunya orang itu sudah punya lah bayangan-bayangan. Dia berbaik sangka sama Allah, insya Allah lah anak bisa usaha, nggak ada masalah. Kalau dikatakan nekat, ya nekat ketika antum memang tidak berpikir dan tidak mau berusaha. Tapi tatkala antum meninggalkan kerjaan itu dan antum memiliki planning, ingat ini meninggalkannya bukan karena Allah, artinya bukan karena pekerjaan itu haram kemudian dia tinggalkan. Tapi karena dia jenuh di sini. Tapi dia ingin lebih dekat sama keluarganya, maka antum pikirkan. Antum musyawarah dulu. Kemudian antum istikharah. Ada langkah-langkah. Karena bisa jadi yang menurut antum, yang antum sukain itu buruk buat antum. Siapa yang tahu? Kita tuh nggak tahu mana yang baik buat kita. Yang kita cintai atau yang kita benci. Antum sekarang benci sama pekerjaan antum. Jenuh sama pekerjaan itu. Bisa jadi itu baik buat antum. Kita nggak tahu. Makanya hendaklah seorang yang hendak melakukan sebuah tindakan, dia bermusyawarah, kemudian dia beristikharah. Setelah itu, bismillah, jalani kehidupan antum. Hadza wallahu a'lam. Terakhir Ustaz. Nah. Ini pertanyaan menarik sekali Ustaz. Para penghuni surga masih mengerjakan sholat atau tidak? Dan kalau masih sholat, siapa imamnya? Masya Allah. Selesai jemaah, mereka sudah nggak sholat. Mereka bertasbih, iya. Pujian-pujian kepada Allah dilakukan. Tapi kalau sholat, jangan terpikirkan nanti ada sholat jamaah, ya orang lagi di rumahnya kumpul sama istrinya, azan sudah, ya berangkat. Enggak jemaah. Fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Tapi di sana omongan-omongan di surga semuanya qilan salaman salam. Di situ adalah pujian buat Allah Subhanahu wa taala ya. Bacaan-bacaan yang indah. Artinya semua kenikmatan, bukan lagi beban buat mereka. Mereka selama ini beribadah, sholat, menghadap ke kiblat, menghadapkan hatinya kepada Allah. Nanti mereka akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang masuk surga dan memandang wajah Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.